Dan ingat, saya sudah sampaikan berkali-kali, siapapun presiden terpilih sudah ditakdirkan oleh Allah. Cocok atau cocok? Sudah takdir dari Allah, itu garis tangan. Presiden kita adalah Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Mau tidak mau sedemikian rupa Bapak Ibu, karena ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau maunya saya itu bukan Pak Prabowo yang jadi presiden, Pak. Kalau maunya saya itu saya aja lah yang jadi itu. Wih, kalau saya jadi presiden, masuk berita Pak, Presiden Suparman Abdul Karim berkunjung ke pondok pesantren Riyadatul Uqul. Pas pampres penuh di sini nih Pak. Ngawal saya soalnya. Ingat ya, janji saya kalau saya jadi presiden dengan Pak ajak pengajian ke Istana Negara semua. Yai Andi saya jadikan Menteri Agama, Yai Sahal saya jadikan Menteri Pemuda Olahraga, Pak Kades, Pak Idham saya jadikan Menteri Dalam Negeri. Kok saya jadi stres begini sih? Ya kalau maunya saya ya saya aja. Tapi kan kita nggak bisa maksa orang, gini. Orang saja nggak kita bisa paksa Bapak Ibu. Suami nggak bisa maksa istri, istri nggak bisa paksa suami, apalagi orang lain. Apalagi kehendak Allah. Ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, panjenengan punya keinginan, dan Allah hanya mengerjakan apa yang Ia inginkan. Dikarenakan Allah fa'alun lima yurid, maha kuasa untuk mengerjakan apa yang Ia inginkan. Jangan maksa kali Gusti Allah. Ini maksa, ya Allah, menangkanlah calon presiden kami. Kalau tidak engkau menangkan, siapa lagi yang akan menyembahmu? Enak aja cangkemnya ngomong itu. Gak boleh begitu, kita gak bisa maksa Allah, gitu begitu. Cuman harapannya buat Pak Prabowo dan Mas Gibran, mudah-mudahan menjadi pemimpin yang amanah. Allahumma amin. Saya cuman ingin menyampaikan usul sebagai seorang mubalik. Saya yakin betul Bapak Ibu. Kan di sini menang kan Pak? Menang deh. Mengapa Pak Prabowo dan Mas Gibran menang 57% sampai 58% itu menang telak loh Pak. Untuk ukuran 3 pasang itu menang telak loh namanya. Kalau pakai kaidah Darul Mafasid tadi Pak, meninggalkan kerusakan, saya nggak setuju dengan pihak-pihak yang pengen pemilu ini diulang. Ya boros dong, penting duitnya kasih ke saya. Boros amat, pemilu diulanglah, pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasilah. Ya remak, kalau sampai didiskualifikasi pendukungnya kan pasti marah semua, gitu bang. Nah mengapa pasangan 02 itu terpilih? Karena setelah saya selami pandangan mata batin saya, rata-rata masyarakat yang milih 02 Prabowo Gibran karena beranggapan Prabowo, saya ulangi, rata-rata yang memilih Prabowo Gibran karena beranggapan sekarang saatnya giliran Pak Prabowo menjadi presiden. Betul betul. Betul betul. Tepuk tangan dulu biar Pak Prabowo-nya lihat. Nanti Pak Prabowo datang ke sini loh Sumber Jaya. Amin amin. Betul kan? Karena nganggap beliau memang sudah waktunya. Pak Ganjar senom, ngati aja lah. Pak Anies ya senom, nanti dulu. Kasihan kali Pak Prabowo, gitu bang. Karena sudah waktunya kan begitu. Giliran beliau sekarang, ya udah dari 4 kali pemilu, kalau kalah kan masalahnya. Kan begitu ya. Orang Indonesia ini baik-baik, Bapak Ibu, yakin betul dengan Pak Prabowo. Saya cuman saran, masyarakat Jati Agung, masyarakat Sumber Jaya dan bangsa Indonesia milih Pak Prabowo dan Mas Gibran bukan karena janji makan siang gratis, ya Pak ya, bukan karena itu. Makanya saya mengusulkan kepada pemerintah, enggak usah dilanjutkanlah program itu. Betul, cocok atau cocok? Daripada makan siang gratis, mending beras ini murah, betul tak? Daripada makan siang gratis, pupuk tersedia di petani semua. Cocok atau cocok? Daripada makan siang gratis, lebih baik begini. Pak Prabowo buat pernyataan, saya Prabowo Gibran nggak jadi
dengan program makan siang gratis, tapi saya ganti mulai dari SD sampai SMA tidak ada SPP, tidak ada uang komite, tidak ada uang infak, tidak ada pungutan apapun, gratis semua. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan. Dia didengar pemerintah usulan kita ini, Pak. Mending begitu kan? Yang jadi malas kesalahan kan sekarang sekolah mahal, Bapak Ibu. Itu yang jadi masalah. Kesehatan, seakan-akan orang miskin nggak boleh sakit, kan begitu. Gimana kesehatan murah atau malah bebas gak ada biayanya? Pendidikan juga sedemikian rupa. Tolong didengar buat Pak Presiden Jokowi, Pak Presiden Prabowo, dan Mas Gibran. Tolong didengar. Ada banyak siswa-siswa SMA yang tidak bisa ngambil ijazah gara-gara tunggakan SPP sekolah. Gila begitu? Tepuk tangan lagi lah. Ya harus didengar. Karena begini Pak. Makan siang gratis niku anggarannya tuh 500 triliun. 500 triliun per tahun itu nolnya berapa? Itu kalau dipencet dengan kalkulator error kalkulator. Itu 500 triliun Pak Kades kalau dibelikan sebelah semua. Tenggelam Lampung jadi lautan sebelah. Suakin banyaknya itu. Ini masalahnya ketika realisasi belum anggarannya dari mana duitnya. Ada isu apa? Naikin pajak kendaraan bensin satu, sama mengurangi subsidi. Nah kacau banget. Dengan juga yang puyeng nanti ya. Jadi sumbernya jadi masalah, di pelaksanaannya tambah masalah. Siapa yang akan melaksanakannya? Kan makan siang dikirim ke pondok Ria Tulung Ukul jam 1 siang, udah keburu kelaparan satu siang. Karena mengapa yang menang tender telat ngirim, udah sampai basi lagi Pak. Ini yang jadi masalah. Siapa yang akan melaksanakannya? Dan Indonesia ini begini Bapak Ibu, proyek 500 triliun, gedenya di tender, cincai sana sini, mata rantainya panjang Pak, ujung-ujungnya yang dirasakan masyarakat tinggal 100 triliun. Maka ada anekdot Bapak Ibu begini anekdotnya, ngecat Istana Negara. Ini anekdot bukan beneran ya Pak. Ngecat Istana Negara di tender yang nawar Cina. Kata Cina, Pak Presiden kami sanggup dengan nilai tender paling murah 3 miliar. 3 miliar saja kami kerjakan. Presiden nanya, gimana hitungannya? 1 miliar untuk beli cat, 1 miliar buat upah, 1 miliar profit untuk buat kami. Murah Pak. Itulah mengapa banyak proyek Cina yang dapat, karena murah. Yang kedua, orang Amerika nawar, kami nggak bisa 3 miliar, kami sanggup 4 miliar. 1 miliar beli cek, 2 miliar buat upah karena standar upah Amerika lebih tinggi. 1 miliarnya profit untung bagi kami. Datang pengusaha Indonesia yang culun Pak. Culun orang Indonesia ini. Kata orang Indonesia, Presiden kami sanggup 10 miliar. Yang menang tender yang 10 miliar. Loh kok iso? Yang murah nggak dapat, Amerika juga nggak dapat, yang menang tender yang 10 miliar. Bagaimana rinciannya? Kami sanggup 10 miliar, 4 miliar buat nyogok pejabat, buat Pak Presiden, 3 miliar untung kami, yang 3 miliar kami kasihkan ke Cina untuk yang mengerjakan. Cina kan sanggup 3 miliar. Itulah Indonesia Raya tercinta. Kalau sudah urusan proyek, itu Indonesia. Inilah mental orang Indonesia. Betul-betul. Makanya dawuh Mbah Wali Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia yang keempat atau Mbah Gus Dur, beliau menyampaikan bangsa di dunia ini ada 4 golongan. 1, ada bangsa yang sedikit bicara, sedikit bekerja. 1. Bangsa mana? Nigeria, Somalia. Ngacak, ngomongnya dikit, kerjanya dikit. Karena apa? Lapar, kurang makan. Yang nomor 2, ada bangsa yang banyak bicara. Tak ulangi, ada bangsa yang sedikit bicara tapi banyak bekerja. Mana itu? Jepang, Korea. Negaranya kecil tapi maju. Karena banyak bekerja, sedikit bicara. Yang nomor 3, ada bangsa yang banyak bicara, banyak juga bekerja. Bangsa mana? Cina, Amerika. Kakian cangkem tapi kerjaan banyak. Maka bangsanya juga maju. Yang nomor 4, ada bangsa yang banyak bicara tapi sedikit sekali bekerja. Ini bangsa mana? Bukan Indonesia.
Ini bangsa India. Orang India itu kakian cangkem tapi kerjaan dikit. Malah orang di India itu filmnya aja lama betul. Makanya ibu-ibu yang demen film India kerjaan gak beres-beres, leleh. Apa-apa dinyanyiin, seneng nyanyi, susah nyanyi, nikah nyanyi, cerai nyanyi, mangan nyanyi, ngising nyanyi, tumpah iwae lumahi wae bojone dhewe masuk bojo tanggane. Nah Gus ditanya, Gus Indonesia masuk yang mana? Kata Gus Dur, Indonesia masuk yang nomor 5. Apa itu Gus? Apa yang dibicarakan dengan yang dikerjakan beda. Jadi saya berharap betul ini demi kemaslahatan ganti saja program makan siang gratis yang sampai 500 triliun per tahun itu Pak, dengan menggratiskan pendidikan, menggratiskan kesehatan. Cocok atau tidak? Dan petani dapat pupuk semua, nggak susah. Sekarang pupuk ini dimakan sama mafia Pak, susah nyarinya kita. Baik, dikit lagi ya.